Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani milenial, salam biovlog Nusantara, teman-teman dimanapun berada di seluruh Indonesia. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan. Jadi teman-teman, kita akan spill kolam yang kita sudah aplikasi sekitar 3 hari yang lalu ya. Kalau teman-teman lihat video kita atau konten kita sebelumnya, warnanya air seperti apa, dia hijau, sudah ditumbuhi alga karena terjadinya fotosintesia. Itu alamiah dari alam atau karena terkena sinar matahari langsung, akhirnya air itu berubah ke hijau-hijauan karena sudah tumbuh alga teman-teman. Jadi ini kita spill penampakan kolam yang sebelumnya warna airnya hijau. Kita sudah aplikasi 1 kali ya. Nah, jadi begini penampakannya. Nah ini kita sudah aplikasi itu di awal dengan memberikan molase, garam, bakteri, kemudian kapur. Nah, seperti yang saya infokan di awal bahwa kita akan berusaha menggeser keberadaan alga itu sendiri. Kemudian keberadaan amonia kita akan geser, kita akan hancurkan dengan cara memberikan bakteri pengurainya. Jadi bakteri pengurainya ini ya saya istilahkan bahwa itu adalah sebagai karyawannya kita, karyawan yang kita gaji, yang kita turunkan di kolam. Nah, gajinya apa? Adalah molase. Jadi penjelasannya seperti itu bahasa petaninya supaya teman-teman gampang mengerti. Karyawan kita itu adalah bakteri atau probiotik yang kita turunkan. Namanya karyawan, dia butuh gaji dong, dia butuh makan. Nah, makannya itu atau gajinya itu adalah molase, sumber karbon. Karena kapan kita tidak memberikan sumber karbon atau molase tadi atau tetes tebu, maka bakteri juga akan mati teman-teman. Dia akan cepat mati. Dia kurang berkembang biak ya, meskipun memang bakteri itu ada batas umurnya. Bakteri ada batas umurnya. Jadi banyak yang di awal itu salah tanggapan bahwa ketika sudah memberikan bahan 1 kali berarti sudah bisa bertahan sampai panen. Nah, perlu kita sadari bahwa bakteri itu ada masa umur ya, meskipun kita berikan makan dia akan mati sendiri juga, ada batas umurnya. Tetapi dengan kita memberikan gaji, molase, seperti molase, maka sebelum mati dia akan berkembang biak dulu, dia akan membelah sel menjadi lebih banyak, seperti itu. Nah, meskipun bakteri ini dia membelah diri menjadi lebih banyak, tetapi karena sudah banyak yang mati juga, akhirnya diperlukan yang namanya aplikasi susulan. Mengerti ya teman-teman? Jadi penjelasan singkatnya seperti itu. Makanya diperlukan aplikasi susulan. Nah, aplikasi susulan ini dengan memakai bahan yang tepat, yang kandungan bakterinya banyak, yang sesuai fungsinya untuk di kolam biovlog, yang berfungsi untuk mengurai, membentuk vlog, menggeser keberadaan alga, menggeser keberadaan nitrit. Nah, maka kita akan mendapatkan kualitas air yang lebih bagus, kemudian pemakaian lebih hemat. Maaf teman-teman, mungkin bisa lihat salah satu mungkin probiotik yang pasaran ya, yang umum bisa dijual di toko-toko itu dianjurkan memberikan 10 gram per meter kubiknya. Nah, berarti untuk 1 kilo diameter 4 itu kita harus menurunkan sekitar 100 gram. Berarti dia harus turun 1 saset yang kemasan 100 gram ya. Untuk aplikasi pertama, dan aplikasi susulannya juga seperti itu. Nah, tetapi di sini kita coba mencari solusinya supaya bisa lebih hemat. Kita hanya memberikan dengan bahan yang kita punya ya, bakteri yang kita punya, hanya di awal saja memberikan 6 gram per meter kubiknya. Nah,
selanjutnya itu cukup 2 gram per meter kubiknya, maksimal 3 gram. Aplikasi kedua tidak apa-apa kita kasih 3 gram per meter kubik, atau aplikasi kedua ya. Kalau vlog sudah optimal mungkin mencapai sekitar 15 ml ya, kita turunkan lagi dosisnya sekitar 2 gram. Ingat ya teman-teman, 2 gram. Ketika vlog mencapai sekitar 25 sampai 30 mm, nah kita turunkan dosisnya menjadi 1 gram. Jadi cukup hemat ya, dari perbandingan 10 gram dengan 1 gram per meter kubiknya. Nah, jadi ini baru kita aplikasi 1 kali. Baru kita aplikasikan 1 kali. Alhamdulillah airnya sudah nampak jadi. Vlognya sudah mulai terbentuk. Sudah dengan perubahan air yang tadinya hijau ke coklatan. Nah, dilihat dari penampakan ikannya ini, kita akan coba berikan pakan. Ikannya masih kecil-kecil ya, kurang 6-8 lah. Nah, dia langsung merespon teman-teman. Jadi tandanya air sehat itu ketika ikannya juga sehat. Kalau ikannya loyo, ikannya tidak mau makan ya, coba cek kualitas airnya. Berarti ada masalah di air, entahlah itu pH-nya turun, kemudian alkalinitasnya rendah, ya seperti itu. Nitritnya tinggi, amoniaknya tinggi. Nah, masih ikan kecil-kecil. Jadi teman-teman jangan sering ditangkap ikannya kalau masih kecil. Karena itu ikan gampang stres ya, meskipun ikan besar sih jangan sering diserok-serok lah, biar nafsu makannya tidak terganggu. Penting ikan sehat saja. Oke, kita akan coba spill dari atas. Nah, seperti ini ya kondisi airnya. Kolam yang di sana yang nomor berapa itu ya, nomor 4, nomor 2, kemudian yang ini, semuanya itu ada isinya, tapi masih proses karantina. Masih ada kematian 1-2 ekor. Saya belum mau aplikasi ketika terlihat masih ada ikan yang loyo karena bakteri seperti jamur, patogen dan lain sebagainya. Saya belum mau aplikasi, saya masih rutin pengobatan. Oke, jadi teman-teman yang sudah ambil probiotik di kita, teman-teman bisa, kalau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung japri ya via WA. Nanti kita spill WA-nya di bawah. Nah, ada yang pesan lewat all shop. Tidak apa-apa, kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan langsung japri saja. Khusus yang sudah membeli probiotiknya, kalau sudah memesan probiotiknya. Karena kenapa ya, supaya teman-teman bisa memakainya dengan benar sesuai dengan SOP kami ya. Nah, ini insya Allah mungkin sekitar 3 hari kemudian baru kita aplikasi susulan lagi. Aplikasi susulan, nanti kita lihat berapa takaran molase, probiotik, dan kapur. Kita akan menyesuaikan dengan kondisi di lingkungan, kondisi di kolam seperti apa. Apakah probiotiknya masih tetap sama, apakah sudah dikurangi atau lebih kurang lagi dari sebelumnya. Itu tergantung dengan kondisi airnya, karena setiap lokasi berbeda-beda teman-teman. Bahkan contohnya saya punya 2 kolam, antara kolam ini dan kolam sana, ketika ketika perlakuan sama ya belum tentu hasilnya sama, belum tentu hasilnya sama. Jadi itulah uniknya biovlog, apalagi kalau beda lokasi. Jadi tidak selamanya, kadang-kadang mungkin pH airnya, pH air baku itu berbeda, suhu airnya berbeda. Jadi harus menyesuaikan dengan kondisi lapangan juga. Jadi saya tidak mengajak ke teman-teman bahwa harus monoton memakai
eh, takaran sekian-sekian, akhirnya kan jatuhnya boros. Saya membuat probiotik, artinya saya menggabung bahan, berbagai macam bahan agar mendapatkan takaran yang hemat, karena kasihan juga petani kalau harus mengikuti takaran dari pabrik. Jadi ya yang khusus ya, tapi syaratnya bahwa teman-teman membeli bakteri kami itu kami masih jual terbatas ya. Kita juga tidak asal serta merta memberikan. Saya harus tahu kondisi kolamnya dulu seperti apa. Jangan sampai teman-teman sudah ambil barangnya kami tetapi peralatan teman-teman tidak memadai. Contohnya aerasi, ya percuma juga kalau misalnya satu unit kolam diameter 4 tetapi aerasinya sangat lemot, sangat kecil, ya sama saja berarti nanti jatuhnya bahwa bahan kami tidak bagus. Bukan tidak bagus teman-teman, kadang-kadang bahan apapun kalau misalnya aerasinya kecil, gelembungnya kecil, ya berarti akan tidak maksimal mau bahan semahal apapun. Karena Biofloc itu saya katakan bahwa 70-80% keberhasilan ada pada aerasi. Iya, karena ketika aerasinya nggak bagus, ya bahan apapun yang Anda berikan, ya berarti kerjanya tidak maksimal. Kerjanya tidak maksimal karena kita butuh pengadukan bahan organik yang ada di dalam untuk diurai sama bakterinya. Kemudian oksigen kita juga butuh banyak, karena selain daripada ikan ya bakteri juga butuh oksigen. Jadi cukup bisa dipahami ya teman-teman. Jadi sekali lagi yang mau pesan probiotiknya bisa japri langsung, nanti kita spill nomor WA admin. Kemudian yang mau konsultasi khusus yang sudah memesan bakterinya, nanti kita layani. Dan yang mau pesan di all shop silakan, nanti kita spill link all shopnya di kolom komentar atau di deskripsinya. Jadi teman-teman yang belum dapat, karena terus terang kita masih terbatas bahannya, karena saya mengumpulkan berbagai macam bahan untuk dijadikan bakteri di kolam khusus Biofloc. Dan kemudian pemakaian bahannya kita juga itu ya, kita juga harus ada stok lah. Kadang-kadang juga teman-teman datang langsung di lokasi mencari, kesian juga kalau sudah ambil kalau kolamnya sudah berjalan terus dia kehabisan. Jadi kita harus juga ada stok. Jadi kalau yang mau pesan terus kehabisan, ya harap bersabarlah menunggu. Oke ya teman-teman, semoga penjelasan saya ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kalau ada yang mungkin bahwa apa yang saya sampaikan tidak benar, ya tergantung dari penilaian teman-teman masing-masing. Saya tidak menggurui atau mengajar, enggak. Saya hanya sharing pengalaman sesuai dengan apa yang saya jalani. Oke teman-teman, sekali lagi kalau ada yang mau bertanya silahkan bertanya di kolom komentar. Video kami cukup panjang ya, karena kita tidak mengedit banyak video. Video-video kita real. Kalaupun ada masalah ya kita akan tunjukkan masalahnya di mana, kemudian solusinya kayak gimana. Oke ya, terima kasih. Salam petani milenial, salam Biofloc Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.